Pada tahun 1840, di daerah Pasir Panjang, Kabupaten Sukapura, Ciamis, lahirlah seorang bayi laki-laki dari ayah bernama Raden Harja Winata, merupakan seorang mantri irigasi, dengan ibu bernama Nyi Mas Sitiwaita, merupakan putri asisten Wedana Pasir Panjang Sukapura. Bayi tersebut diberi nama Yuda Nata. Yuda Nata tumbuh di Pasir Panjang. Konon di masa Sunda Klasik dikenal sebagai bekas kerajaan Sukapura atau disebut dengan Galuh. Kearifan budaya Priangan dan pendidikan pesantren menumbuhkan semangat tentang toleransi, ketulusan, dan kepekaan sosial. Memasuki usia 20 tahun pada tahun 1860, Yuda Nata mulai meniti karir hanya berbekal pendidikan di sekolah pribumi, dengan bekerja sebagai pegawai magang dan mandor jalan di Pasir Panjang. Meski bekerja berkat bantuan kakeknya dan memiliki hak menyandang gelar kebangsawanan Raden, Yuda Nata memilih untuk tidak menggunakan gelar tersebut. Menariknya, Yuda Nata justru mendapatkan gelar Mas atas dedikasi dan prestasinya di lapangan, menjadi Mas Yuda Nata. Berkat kemampuan yang luar biasa, pada tahun 1863, Bupati Sukapura mengangkat Mas Yuda Nata menjadi kepala kepolisian di distrik Panjang. Saat sekitar usia 23 tahun, Mas Yuda Nata menikah dengan Nyi Raden Bunga Intan. Setelah beberapa tahun tanpa dikaruniai anak, sang istri meminta suaminya untuk menikah lagi demi menjaga keberlangsungan garis keturunan, yang kelak akan menggantikan para sesepuh dalam menjalankan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Nyi Raden Bunga Intan turun tangan mencarikan istri untuk suaminya, yaitu Nyi Raden Nata Mirah. Dari pernikahan ini lahir seorang putri bernama Kusumasari, dan 5 tahun kemudian lahir seorang putra bernama Harja Kusuma. Tak lama kemudian, keikhlasan ini berbuah manis. Nyi Raden Bunga Intan dikaruniai seorang putri bernama Saribanon Raja Kencana. Kemudian menyusul 5 keturunan berikutnya dari Nyi Raden Nata Mirah yang bernama Harja Dibrata, Muhammad Asikin Harja Dipraja, Rukmanan Harja Sumantri, Ganjar Harja Saputra, dan Sasih Wulan. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1872 nomor 35, Mas Yuda Nata diangkat sebagai Jaksa Kabupaten Sukapura, sekaligus secara resmi menyandang gelar Raden dan merubah namanya menjadi Raden Harja Winata seperti nama ayahnya. Namanya semakin tenar di kalangan Pangreh Praja, bukan hanya di Ciamis, bahkan hingga ke Sumedang dan Jawa Barat lainnya. Kemudian terbit Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1886 nomor 20, Raden Harja Winata diangkat sebagai Wedana Ciberem atau dikenal sebagai Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Hanya dalam waktu 2 tahun bertugas, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1888 nomor 37 yang isinya mengangkat Raden Harja Winata menjadi Wedana Indi Hyang, Kabupaten Tasikmalaya. Berkat prestasi kerjanya sebagai Wedana di beberapa distrik, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 14 November 1889 nomor 40, Raden Harja Winata dianugerahi gelar Rangga, sehingga nama resminya menjadi Raden Rangga Harja Winata. Tahun 1893, Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Raden Rangga Harja Winata diangkat sebagai patih di Kabupaten Sumedang sekaligus Wedana Kota Sumedang. Raden Rangga Harja Winata wafat pada tahun 1900 pada usia 60 tahun dan dimakamkan di pemakaman Menak Sumedang, Gunung Puyuh. Jabatan tersebut diembannya sampai akhir hayatnya.
Sekarang mari kita mengenal silsilah dan keluarga besar dari keturunan Raden Rangga Harjawinata. Kita mulai dari istri pertama, Raden Bunga Intan, dengan anak yang bernama Raden Saribanon Raja Kencana. Dari istri kedua, Raden Natamirah, dikaruniai 7 anak, dengan anak pertama bernama Raden Kusumasari. Anak kedua bernama Raden Demang Harja Kusuma. Anak ketiga bernama Raden Rangga Harjadibrata. Anak keempat bernama Raden Haji Muhammad Asikin Harjadipraja. Anak kelima bernama Raden Rukmanan Harja Sumantri. Anak keenam bernama Raden Ganjar Harja Saputra. Anak ketujuh bernama Raden Sasihulan.